Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran. Saya ingin mengabarkan ya untuk sidang hari ini. Sidang gugatan cerai Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven. Hari ini sebenarnya teman-teman ya, hari ini sebenarnya sudah masuk pada kesimpulan. Seperti yang pernah saya dengar sebelumnya dan juga saya sudah sampaikan kepada teman-teman, hari ini diminta hakim untuk mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini selama masa proses. Apakah ada tuduhan perselingkuhan? Kalau tidak ada, lantas bagaimana sidang pembuktian ini berlanjut? Nah teman-teman, setelah sidang hari ini, saya meyakini ya akan ada keputusan. Jadi sidang pembuktiannya sudah dianggap selesai, kemudian hakim diminta untuk segera mengambil kesimpulan atas semua pembuktian yang sudah berlangsung. Dan setelah kesimpulan, maka adanya putusan. Hari ini, Paula Verhoeven tidak hadir. Karena ini tidak enak rasanya. Kalau sudah disimpulkan oleh hakim, Paula ada di situ senyum-senyum. Kan gak enak, ya enggak? Sehingga Paula Verhoeven tidak hadir. Sementara ini sidang diskors dan selanjutnya akan sidang lagi, kemudian dibacakan kesimpulannya. Begitu ya teman-teman ya, supaya tidak menjadi fitnah. Kita simak dari Alfon Kurnia Palma berikut ini. Ya memang harus sesuai dengan prinsip peradilan ya, singkat, sederhana, dan ringan, gitu ya, ringan. Nah jadi sebenarnya pada saat ini memang kita pengen pembuktian. Dalam pembuktian itu memang kita akan menghadirkan saksi, tetapi karena ada hambatan ruang dan waktu maka tidak hadir, dan kemudian kami minta kepada majelis tadi untuk segera untuk menetapkan waktu untuk kesimpulan. Nah kesimpulan itu sebenarnya apa yang dirumuskan ya, dan kemudian diberikan kepada hakim terkait dengan dalil-dalil masing-masing. Apakah memang dalil gugatan kemarin itu mau terbukti atau tidak, gitu kan? Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetap terbukti atau tidak, gitu kan? Nah, jadi pada prinsipnya kita meminta itu tadi, gitu kan? Nah, kemudian kami pada saat ini ya bisa dikatakan memohon kepada teman-teman gitu ya, berdoa kepada yang lain juga gitu kan, agar semua ini berakhir dengan baik, karena mereka ini maksudnya orang tua lah, dan anak-anak itu punya masa depan yang harus dilindungi masa depannya. Nah, itu makanya kalau memang ya ini untuk kepentingan dari anak-anak, ya ini untuk kepentingan anak-anak. Karena jangan sampai ada bukan semacam sengketa, bukan, tapi lebih kepada ini kan ada semacam perbedaan posisi pada saat ini yang tidak akan menafikan keutamaan dari anak. Jadi itu aja sih permohonannya, agar kemudian didoakan dan ini menghasilkan suatu hal yang terbaik, tidak hanya kepada orang tua, tapi juga lebih penting adalah kepada anak-anak. Bang, berarti hari ini udah selesai ya? Menanggapi soal yang viral di media sosial itu kan soal anak-anak itu kan viral banget, mungkin jangan jatuh dengan juga kemarin itu masih tersebut. Itu materi persidangan sih. Itu materi persidangan dan kemudian ya itu memang materi persidangan sebenarnya yang sebenarnya ya bisa saja itu sebenarnya hal-hal terdalam,
terdalam dari semua pihak. Oke, kita tuntaskan saja apa pernyataan dari Alfon Kurnia Palma. Nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri. Oke ya. Pihak atau seperti apa sih Bang? Yang benar Pak, Bang, Mas atau yang mana? Ada pembatasan untuk ketemu sama anak atau seperti apa? Ya pada prinsipnya ya, itu bagaimana orang tua itu bisa saling memberikan suatu perhatian pada anak-anak mereka. Persoalan status itu persoalan status. Ya namanya anak-anak itu jauh lebih penting. Sebagaimana saya katakan awal bahwa mereka punya masa depan. Mereka yang akan menghadapi dan menghapus apabila terjadinya catatan-catatan sejarah yang memang tersimpan di dalam dokumen elektronik pada saat ini. Nah, oleh sebab itu makanya saya tuh agak enggan kalau misalnya ditanyakan terkait dengan anak-anak itu sendiri, gitu kan, karena ini untuk menghormati dari anak-anak itu sendiri, gitu. Itu makanya dalam pendekatan bebas terbicara itu anak-anak akan terdampak, mereka akan menghadapi ke depan, dan itu yang harus menjadi perhatian bagi seluruh pihak, tidak hanya para pihak tetapi juga oleh penasihat hukumnya, karena penting, gitu kan, ke depan, terutama dalam hukum itu sendiri. Nah, hukum ini pada saat ini kan sudah ada tuh kan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan kemudian tentang sistem peradilan anak dan seterusnya, gitu kan, yang ada prinsip dasarnya itu the best of both worlds. Yang pada intinya kita meminta supaya baik hakim, baik itu para pihak maupun dari orang pihak tiga yang lainnya bersinggungan dengan itu untuk bisa mengedepankan itu kira-kira. Untuk bahas ini Minta untuk adanya kesimpulan. Nah, artinya pada saat ini nanti akan ditentukan kapan kesimpulan itu akan diberikan, gitu, dan kemudian diberikan waktu pada hakim untuk memutuskan apa terkait dengan permintaan dari masing-masing petitum itu. Petitum maksudnya tahu kan? Petitum ya, maksudnya permohonan permintaan dari para pihak. Itu masih berlanjut ya untuk hari ini. Masih ada kelanjutannya, tapi kita meminta supaya itu langsung pada kesimpulan. Karena ini kan ya dalam persidangan tidak hanya dalam perdata khusus, tapi juga berlaku pada perdata umum dan bahkan juga perdata umum, gitu ya. Pada prinsipnya 6 bulan itu juga dan sistem peradilan ya. Itu setelah 6 bulan paling lama itu harus sudah selesai. Kondisi Paula sendiri seperti apa sih Bang untuk saat ini, karena perihal kemarin video yang viral itu? Ya, kondisi Paula pada saat ini ya baik, gitu kan. Nah, tapi memang dia sangat merindukan untuk bisa bersama dengan anak-anaknya. Itu, nah tapi memang kemarin itu ada upaya-upaya untuk bisa ada semacam tawaran lah ya dari hakim, gitu kan, untuk bisa mempertemukan anak-anak itu dengan ibunya, dan kemudian juga jalan bersama antara bapak dengan ibunya dan anak-anak dan semuanya, gitu kan, agar anak-anak tidak terdampak dalam proses itu kira-kira ya. Apa pernyataan dari Alfon Kurnia Palma? Nanti teman-teman bisa ngambil kesimpulan sendiri. Oke ya. Ya, karena dianggap itu akan kesimpulan. Jadi kalau bukan kesimpulan ya agak terlalu urgent ya, bukan tidak terlalu urgent, tapi kami menilai bahwa akan lebih baik dia tidak perlu hadir, gitu kan, karena ini sudah memasukin dalam proses kesimpulan. Bang, tapi dalam polisinya ya Bang ya. Bang, tapi dalam video itu kan anak-anak Paula agak ketakutan, mungkin hubungan antara anak-anaknya dengan Kak Paula sendiri seperti apa? Sebenarnya saya sudah cerita itu kemarin ya, bahwa di situ tidak ada trauma kepada anak-anak oleh yang dikawinkan anak-anak ya. Itu membuktikan itu aja sih. Oke? Dan kita memang pengen membuktikan seperti itu bahwa semuanya dari kita. Berarti secara tidak langsung anak-anak takut dengan bapaknya untuk bertemu dengan Kak Paula? Saya tidak menyimpulkan itu. Ya, itu adalah materi persidangan, biar hakim memutuskan itu. Karena segamblang apapun kami ceritakan, ini tidak akan menjadi perhatian dari hakim. Jadi perhatian dari hakim itu adalah bukti-bukti di persidangan. Itu aja ya.
Cukup. Kesimpulan kapan bang? Sendiri kesimpulan kapan bang? Iya, itu nanti akan Belum ada berarti. nanti. Tinggal ditunda untuk itu. Oke. Oke, sip. Thank you ya. Sorry ya semuanya ya. Bukan nggak mau ini ya, biar kasihan anak-anak. Nah, teman-teman, saya meyakini setelah adanya sidang yang akan berlangsung, hakim akan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Ada atau tidak perselingkuhan itu? Ada atau tidak trauma anak itu? Ada atau tidak kekerasan fisik itu? Nah, setelah itu barulah dia bacakan keputusannya. Ya teman-teman ya, sabar ya. Kita akan update terus terkait dengan persoalan ini. Dan mohon doanya teman-teman, ini belum selesai. Menunggu. Doa dari teman-teman akan menghasilkan yang terbaik buat Paula Verhoeven. Demikian. Semoga bermanfaat.